Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama dengan kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 28 Agustus 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta P. Salenusa, dan kebaktian jam 9 di Gereja Jamahan Kasih akan dilayani oleh Pendeta Nyonya H. Haumahu dengan panduan tata kebaktian baptisan kudus. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Ketiga, dalam kebaktian ini akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak, yakni Usa Kandrik Sairdekut dari sektor Melati. 4. Kami informasikan kepada jemaat bahwa menjelang perayaan HUT ke-87 Gereja Protestan Maluku tahun ini akan dilaksanakan Pekan Bina Keluarga yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus sampai 6 September 2022. Pelaksanaan Bina Keluarga GPM dilandaskan pada kesadaran bahwa keluarga merupakan basis pembinaan umat dalam arah pelayanan gereja. Dalam pemahaman itu, maka setiap keluarga diharapkan dapat melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 5 September 2022 ditandai dengan bunyi lonceng gereja pada pukul 5 sore. Sedangkan kegiatan kebaktian di rumah masing-masing dapat disesuaikan di antara pukul 5 sampai dengan 7.30. Pemungutan kolekta akan dilaksanakan pukul 8 malam oleh pengurus wadah dan unit pelayanan. Dengan demikian, maka kebaktian unit dan wadah pelayanan di sektor masing-masing ditiadakan. Khusus untuk kebaktian syukur kunci bulan Agustus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. 5. Rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 5 September 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Hendrik Simon Souhuken beralamat di Batu Meja dan Dorci Batseba Huai beralamat di Desa Ema. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 6. Berikut kami bacakan kepada jemaat sebuah pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana, ditujukan kepada Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pniel Bentas. Isi pemberitahuan: dengan hormat, Fakultas Sains dan Matematika FSM Universitas Kristen Satya Wacana membuka peluang beasiswa bagi jemaat atau warga gereja yang tertarik untuk melanjutkan studi di jenjang S1. Program studi antara lain pendidikan fisika, fisika medis, kimia terapan, dan matematika terapan. Beasiswa tersebut meliputi 1. Beasiswa KIP, kuliah dari pemerintah, full uang kuliah dan uang saku untuk mahasiswa yang kurang mampu. 2. Beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, subsidi uang pembangunan 50%. Pendaftaran dibuka hingga 14 September 2022. Informasi lebih lanjut dapat dihubungi bagian promosi melalui pengumuman yang akan kami tempelkan pada papan pengumuman gereja. Mohon kiranya dapat ditindaklanjuti. Demikian permohonan ini kami
sampaikan dan atas dukungan dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami Prima Warta Santalia MPD, Koordinator Satgas Promosi, Dr. Adi Setiawan MSc, Dekan FSM UKSW. 8. Sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayanan Jemaat dan Panitia telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. 1. Dari Omalatul Unit 2 Sektor Dahlia berupa uang sebesar Rp500.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan Rp500.000 untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih Resti. 2. Dari satu keluarga di Unit 2 Sektor Melati berupa uang sebesar Rp500.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai dan Rp500.000 untuk renovasi gedung gereja Zaman Kasih Resti. 3. Dari anak-anak Serafim berupa uang sebesar Rp400.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. 4. Dari anak Rizky Lopati di Unit 1 Sektor Teratai berupa uang sebesar Rp250.000 untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Dan yang kelima, dari satu keluarga di sektor Teratai berupa uang sebesar Rp3 juta untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayanan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Nyanyian persiapan kebaktian, pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Lupakan dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Penolong kita adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudara jemaat. Damai-nya menyertai-mu juga. Amin. Haleluya. Mari kita bermazmur secara berbalas-balasan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan menyanyikan. Kekuatan, perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu akan kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Nyanyikan kasih setia-Ku selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia-Ku selamanya, bunyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu di dalam Matius 28 ayat 19. Begitu juga di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya di atas mereka, dia memberkati mereka. Dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini
memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Saudara-saudara, pelayanan baptisan kudus ini pun juga mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan bagi sebuah orang berdosa. Karena itu, mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengingat kembali seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan baik secara pribadi maupun juga di tengah-tengah keluarga dan juga dalam persekutuan jemaat. Kita ambil waktu seketika dan masing-masing orang ada di dalam perenungan mengingat segala dosa-dosanya. Jika masing-masing orang telah mengingat dosa-dosanya, marilah sebagai persekutuan orang percaya kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Baharuilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa, seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 6, ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahulah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga
dengan Dia. Silakan berdiri. Setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mendahulunya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup,
Dalam kebaktian di pagi ini, kami akan membaca Alkitab. Kami mohon ya Roh Kudus tuntun kami dengan kuasa-Mu. Ketika firman yang kami baca dan akan direfleksikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Salenusa, kami mampu memahami dan memperlakukan itu dalam perjalanan kehidupan kami memasuki usbu yang baru. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan di pagi ini terbaca dalam Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop berkat atas rumah tangga. Nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera Allah atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Semoga saudara-saudara semua ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu untuk terus menjalani kehidupan ini. Dan kita bersyukur bahwa kita telah tiba di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Hari ini memang minggu terakhir dari bulan Agustus, tapi juga hari dimulainya pencanangan Pekan Pembinaan Keluarga GPM, menyongsong hari ulang tahun ke-87 Gereja Protestan Maluku. Maka memang setiap tahun, 1 minggu sebelum perayaan hari ulang tahun itu dilaksanakan, biasanya memang jatuh pada minggu terakhir. Bulan Agustus itu dilakukan Pekan Pembinaan Keluarga. Kali ini Pekan Pembinaan Keluarga GPM dilaksanakan di bawah tema Takut akan Tuhan, seisi rumahmu diberkati. Pekan pembinaan itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa keluarga itu adalah gereja rumah, atau disebut juga eklesia domestik, gereja rumah tangga. Karena nilai-nilai kekristenan itu mulai dikenal di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga Kristen. Bahkan dalam sejarahnya, misi gereja itu berawal dari rumah. Karena dulu di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen mula-mula, ibadah rumah itu menjadi sentra pembinaan umat. Dari situlah mulai berkembang menjadi lebih besar. Dan ini mengingatkan kita bahwa rumah atau keluarga itu penting karena dia yang menghidupi gereja. Yang berikutnya yaitu penyertaan Allah atas kehidupan gereja, khususnya Gereja Protestan Maluku ini,
itu juga terjadi karena keluarga-keluarga kita. Itu juga terjadi menunjukkan bahwa Allah menyertai keluarga-keluarga kita. Allah menyertai GPM, berarti Allah juga menyertai keluarga-keluarga kita. Dalam hal ini secara kelembagaan sebagai warga GPM. Berarti Gereja Protestan Maluku bisa terus hidup hingga saat ini karena ditunjang oleh setiap keluarga. Setiap warga jemaatnya, setiap keluarga yang menjadi warga GPM. Kan itu dibuat supaya kita mengingatnya. Tetapi ada satu hal juga yang penting, mengapa pencanangan Pekan Pembinaan Umat atau Pekan Pembinaan Keluarga GPM itu dilaksanakan. Tadi pagi kayaknya jam 6 itu sudah ada pencanangannya ya. Tapi karena kita kebaktiannya baptisan kudus di jam ini, maka pencanangannya dilakukan pada kebaktian sebelumnya. Ada satu hal penting, yaitu bahwa ada kegelisahan terhadap mulai memudarnya tradisi-tradisi religius dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena perkembangan dunia, karena pengaruh-pengaruh dunia yang semakin kuat, ya, dengan budaya materialistis, budaya-budaya serba instan, hedonisme, dan teknologi yang membuat sehingga tradisi-tradisi religius yang sebenarnya dia tumbuh di tengah-tengah keluarga Kristen itu mulai memudar. Kalau dulu misalnya di keluarga-keluarga Kristen itu setiap rumah itu pasti ada piring nazar. Kita yang tahu sekarang di setiap keluarga Kristen ada kesing. Karena itu bagian dari tradisi religius yang juga membangun iman setiap orang percaya. Itu memberi kita kekuatan dan bekal spiritualitas Kristen yang unik. Karena barangkali di gereja-gereja lain tidak ditemukan seperti itu. Kita punya tradisi tersendiri. Dan itu semuanya memberi nilai tentang bagaimana kuatnya spiritual Kristen orang-orang GPM. Dulu di rumah-rumah keluarga Kristen itu, khusus di keluarga Kristen di Maluku, di meja itu pasti ada tanpa garam. Karena tanpa garam bukan sekedar untuk kalau misalnya garam kurang lalu tambah. Tetapi dia memiliki makna, dia memiliki filosofi tersendiri. Dia berhubungan dengan apa disebut dengan persekutuan keluarga itu. Jadi kalau orang ada makan, lalu tiba-tiba ada anggota keluarga yang mau keluar atau mau pergi dari rumah itu, biasanya dia pergi ke meja makan, dia angkat tanpa garam, lalu dia kasih pindah. Nanti orang yang di rumah kasih balik lagi. Karena dia menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan itu penting, tetapi satu hal juga yang penting yaitu dia menghargai berkat Tuhan yang ada di meja makan itu. Dan itu tidak dijelaskan, hanya diaktakan. Mungkin sekarang saya nggak ada lagi, karena mungkin juga di rumah-rumah keluarga Kristen udah modern. Atau mungkin juga tradisi makan bersama itu juga mungkin dia sudah mulai berkurang. Atau tradisi makan, kalau kita makan terus orang tua datang duduk di pinggir di meja makan, dia tidak perlu makan tapi dia menemani dan sambil berbicara memberikan nasihat. Itu tradisi yang kami juga masih temukan itu, masih dapat itu. Tidak tahu kalau sekarang seperti itu atau tidak. Ya karena sekarang dunia membuat sehingga banyak orang sibuk. Sibuk sendiri. Dan ini memberi kegelisahan. Kalau dulu selalu, kalau sekarang kita bilang binakel, dulu kunci-kunci usbu di rumah-rumah itu dia jalan. Tahu sekarang lagi apa ada atau tidak.
Tapi kita bisa mengukurnya di dalam proses pelayanan gereja setiap waktu. Di GPM ini ibadah setiap hari. Dari hari Minggu sampai dapat hari Minggu. Maka orang GPM ini semua masuk surga. Karena ibadah dari hari Minggu, Senin ibadah. Senin itu biasa perangkat pelayan, hari Selasa pelayanan laki-laki, Rabu pelayanan perempuan, Kamis biasa angkatan muda, Jumat, Yunis, Sabtu Binakel, Minggu ibadah Minggu lagi. Tapi kita bisa lihat bagaimana orang punya atensi terhadap kebaktian-kebaktian atau peribadahan seperti itu. Nah, kegelisahan itu kemudian dia muncul lebih kuat lagi ketika dunia dengan perkembangan teknologinya ini semakin menguat. Apalagi ketika COVID-19 itu terjadi, orang mulai beribadah online. Jadi dari rumah dia bisa beribadah, entah dia duduk siap atau dia lagi cuci piring atau dia lagi di tempat tidur, yang penting dia dengar. Orang bisa beribadah dalam kondisi apapun. Semua akan dibuat semakin lebih instan. Nah, dengan kata lain saudara-saudari, kalau kita menekankan tentang pentingnya pembinaan keluarga, itu karena gereja secara kelembagaan bisa terus hidup hingga saat ini karena keluarga-keluarga kita yang takut Tuhan. Karena keluarga itu takut Tuhan, maka gereja ini bisa hidup. Kalau orang tidak takut Tuhan lagi, maka kita memang tidak perlu lagi datang di sini. Karena orang sudah sibuk sendiri-sendiri. Tapi kita lihat bahwa gereja ini masih bisa hidup sampai saat ini karena kita semua masih menjadi keluarga-keluarga yang takut Tuhan. Dan ini mesti kita hayati dengan baik. Meski tantangan gereja itu semakin kuat, tapi kita masih memiliki ketahanan selaku orang-orang beriman yang justru hidup di tengah-tengah keluarga kita. Satu hal yang penting bahwa kita masih ingat ya, bahwa gereja Protestan Maluku ini adalah gereja pulau-pulau, gereja laut pulau sebenarnya. Gereja yang terbentang dari utara sampai selatan. Dengan letak geografis yang unik, menjadi gereja laut pulau yang terbesar di dunia. Tapi gereja ini masih terawat sampai saat ini. 87 tahun nanti usianya, gereja ini masih terawat dengan segala kondisinya yang rumit dan unik. Ada pedalaman, ada pesisir, ada tempat yang jauh sekali, ada yang sampai di lokasi terluar dari Indonesia. Tapi kita masih bisa terawat, terjaga sampai saat ini. Sementara gereja-gereja di daratan ya kemungkinan ada yang juga terpaksa pecah dengan berbagai alasannya. Tapi rahmat Tuhan itulah yang membuat sehingga kita masih terjaga, dan itu ditentukan oleh keluarga-keluarga yang takut Tuhan, yang masih menjaga akan kehidupan gereja ini. Bila gereja dilihat sebagai persekutuan orang percaya, dalam hal ini kita memahami secara teologis gereja itu adalah persekutuan. Dan persekutuan itu adalah persekutuan tubuh Kristus. Kalau disebut persekutuan tubuh Kristus adalah persekutuan yang utuh, di mana Kristus adalah kepalanya dan kita adalah anggotanya. Maka kalau gereja dilihat seperti itu, maka keluarga adalah gereja mini. Keluarga juga pun harus dilihat sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Nanti secara sosiologis kita bisa bilang bahwa ya kepala rumah tangga, kepala keluarga itu ada. Tetapi secara iman kita harus memahami bahwa yang menjadi kepala atas rumah tangga dan keluarga kita adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah kepala dari segala kepala. Dan itu yang membuat sehingga rumah tangga dan keluarga itu adalah milik Kristus. Campur tangan Allah di dalam Yesus itu
itu yang akan terus menaungi kehidupan keluarga karena dia adalah kepala bagi kita. Ini sebenarnya mesti dipahami dengan baik sehingga kita mendasari kehidupan keluarga kita di bawah terang Kristus. Nah, kalau kita lihat apa yang disampaikan pemazmur dalam nyanyiannya ini menggambarkan pentingnya keluarga yang takut Tuhan. Kita bisa melihatnya walaupun cuma 6 ayat, terlihat bahwa setiap unsur dalam keluarga inti itu dia bilang di situ. Kalau dia tidak menyebut secara jelas suami, tapi dia menyebut laki-laki. Dia menyebut siapa yang bekerja berjerih payah. Itu ditujukan kepada laki-laki. Karena nyanyian siarah itu dalam peribadatan yang dilaksanakan di Yerusalem itu diarahkan kepada laki-laki yang beribadah. Ada juga unsur istri dan anak-anak. Kita lihat bahwa di bagian awal pasal 128 ayat 1 ini disebutkan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap orang yang takut akan Tuhan berarti baik itu dia orang tua, orang dewasa, anak remaja, pemuda, perempuan, laki-laki, setiap orang. Setiap orang yang takut akan Tuhan, maka dia pasti berbahagia. Pertanyaannya, apa itu takut akan Tuhan? Kita mungkin akan menjelaskannya panjang lebar. Takut akan Tuhan itu tuh macam apa? Tetapi di sini dijelaskan secara sederhana. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti takut akan Tuhan itu adalah tentu hidup menurut jalannya. Nah, tidak heran kalau kita baca kitab Mazmur 1 sudah bicara tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dia memulainya dengan jalan untuk menunjukkan bahwa jalan yang benar itu adalah mengikuti kehendak Tuhan. Jalan yang benar seperti apa? Ya, melakukan kehendaknya. Tapi sebagai orang Kristen kita tahu bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran itu apa? Yesus itu. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka kita harus mengikuti teladannya, teladan Yesus. Itu sederhananya. Misalnya kalau Yesus mengajarkan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu, ya kita mesti mengikutinya. Karena itu teladannya. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Jadi itu kunci dari seluruh kehidupan beriman orang percaya, termasuk kita di dalam keluarga. Orang tua bilang hidup itu takut Tuhan. Itu saja. Makanya orang tua dulu-dulu selalu bilang, biar miskin jua, yang penting Tuhan jua. Memang akibatnya belakangan setelah dunia semakin berkembang, kita pikir lalu apakah kita mau miskin terus menerus? Ya tidak juga. Tidak ada yang melarang kita juga menjadi kaya. Seperti Agur bin Yake bilang, jangan jadikan aku kaya, karena kalau aku kaya, aku akan berkata siapa Tuhan itu. Artinya sombong. Tapi kalau misalnya dia menjadi miskin, lalu aku mencuri dan mempermalukan nama Tuhan, sama saja. Jadi yang jelas di sini bahwa letaknya di takut Tuhan. Biar miskin, yang penting Tuhan juga. Artinya bahwa biar kita kurang, tapi dekat dengan Tuhan itu menjamin kehidupan. Nah, ayat kedua ini menjadi penting karena dia bicara soal jerih payah. Mungkin kita akan menafsirkannya bahwa ini bicara rezeki. Bila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini sebenarnya kita bisa bilang, ini bicara kepada laki-laki. Loh, perempuan juga ada yang berjerih payah. Dia mungkin ada menjadi single parent. Ya siapa saja yang berjerih payah, tapi jerih payah itu dilakukan di dalam jalan yang benar.
berbahagialah dia. Baiklah keadaannya. Sekarang kita akan bilang bahwa orang rezeki itu tidak tentu. Mungkin ada yang punya penghasilan per bulan tetap, tapi ada yang mungkin untuk mendapatkan rezeki setiap hari itu tidak tetap. Di sini bukan soal berapa besar atau berapa kurang, tapi soalnya yaitu bahwa apapun yang engkau dapat, karena itu adalah jerih payahmu, engkau berbahagia, baiklah keadaanmu. Kalau hari ini dapat hasil dia terlalu besar, tapi dia cukup untuk kehidupan dan nikmati itu, dijamin Anda sehat. Bahagia. Yang penting semua berjalan di dalam relnya yang benar. Biar cuma dapat ikan sapotong dan nasi sedikit, makan sehat. Itu dijamin sesuai apa yang pemazmur katakan. Karena kenapa? Kita berjalan di dalam jalannya dengan takut akan Tuhan. Jadi itu menjadi penting bagi kita semua. Apa yang mesti kita jalani. Nah, keluarga yang hidup di dalam takut akan Tuhan itu adalah keluarga yang diberkati dengan hasil usaha dan jerih payahnya. Kita mungkin bilang ini soal material, bukan juga materialnya. Apa yang kau nikmati bukan cuma gaji atau upah, tapi juga kebahagiaan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Karena mengikuti kehendak Tuhan. Jadi apapun hasilnya, bila diperoleh dengan cara yang benar, maka akan berguna bagi keluarga. Dan kegunaannya itu terlihat pada ayat selanjutnya. Ayat ketiga. Jadi apa yang ditentukan oleh seorang kepala keluarga, dia akan berpengaruh bagi kehidupan anggota keluarganya. Secara spesifik bisa seperti itu. Seorang kepala keluarga yang berjerih payah dengan benar sesuai jalan Tuhan akan berpengaruh bagi istri dan anak-anaknya. Ayat 3 disebutkan dengan jelas, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Dalam Alkitab memang banyak sekali perumpamaan yang menggunakan anggur dan zaitun. Tapi pohon anggur selain buahnya yang manis itu, dan kalau dia tumbuh subur akan kelihatan indah, tapi ada satu hal yang menarik dari pohon anggur itu. Jadi kalau misalnya batangnya itu sudah semakin tua, biasanya muncul tunas-tunas baru dari cabangnya. Jadi kalau misalnya dia sudah tidak lagi berbuah, tunas-tunas itu akan dibiarkan tumbuh dan mengelilingi batang yang tidak lagi berbuah itu. Tunas-tunas muda itu akan kemudian memperkuatnya. Dan itu menjadi simbol bahwa anak-anak itu akan tumbuh dan mereka akan mengelilingi orang tuanya menjadi tiang-tiang penopang yang memperkuat orang tuanya. Itu bahasa yang dipakai oleh si pemazmur. Zaitun juga seperti itu. Tapi kita memahami bahwa buah zaitun itu kemudian dipakai karena harumnya, tapi juga adalah simbol akar yang kuat. Karena zaitun punya akar bisa tertanam 6 meter ke bawah dan membuat dia tangguh dan kuat. Dan ini memberi simbol bahwa anak-anak yang dididik dalam takut akan Tuhan dengan akar yang baik, dia akan tertanam kuat di dalam keluarga. Sampai dia besar pun dia akan tetap kuat. Jadi pemazmur menggunakan simbol-simbol yang sebenarnya menarik dan luar biasa, yang kita bisa maknai sebagai kekuatan, berkat yang Tuhan anugerahkan bagi setiap keluarga yang takut Tuhan. Istri akan hidup manis. Biasa juga orang bilang ada istri-istri yang baik hati, tapi ada istri-istri yang juga cerewet tapi baik hati. Jadi kalau ada yang begitu, berbahagialah, bersyukurlah. Mulut bisa cerewet tapi hati baik. Jadi
itu menjadi simbol. Istri menjadi simbol bukan cuma manis hidupnya, tapi juga simbol kemakmuran dan damai sejahtera. Karena pohon anggur biasa disimbolkan dengan kemakmuran dan damai sejahtera. Anak-anak yang bertumbuh dan tangguh dan mengharumkan nama baik keluarga, itu juga akan berakar kuat. Dan itu adalah upah dari suami yang takut Tuhan. Saudara-saudara, ini menjadi penting bagi kita semua. Dan yang kemudian, bahwa semua yang menjadi berkat bagi keluarga itu ujungnya, kalau dia bicara di ayat 5, ayat 6, itu bicara tentang umur panjang. Umur panjang juga akan diberikan sehingga dapat melihat kebahagiaan anak-anak dari anak-anak. Memperhatikan atau bisa dapat menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak dengan keluarga mereka. Itu upah juga dari kehidupan yang takut Tuhan. Nah saudara, apa yang kita mau refleksikan dari keadaan ini bagi kehidupan keluarga? Nanti setelah pencanangan di hari ini sampai tanggal 5 nanti, itu kebaktian-kebaktian dilaksanakan di dalam keluarga. Tata kebaktiannya sudah disiapkan. Bapak Ibu akan menemukan bahwa di dalam tata kebaktian itu ada ibadah-ibadah yang dilaksanakan di meja makan, ada yang menggunakan piring nasar, ada yang membangun mesbah, sehingga keluarga itu bisa dilihat sebagai mesbah bagi kehidupan. Dulu orang tua kalau dong bikin bernasar pakai uang gobang tuh, uang gobang yang 100 itu, biasa pakai 3. Nah itu dalam tradisi beriman. Di hadapan piring nasar mereka tidak berdoa seperti kita sekarang, lalu datang berdiri lalu berdoa begitu saja. Ada satu model cara yang betul-betul membuat sehingga mereka menghargai kekudusan. Karena simbol dari mesbah itu salah satunya adalah kekudusan. Selain persembahan tapi kekudusan. Mandi bersih, pakai pakaian hitam baik-baik, tunggu jam-jam sembahyang, baru berdiri di atas meja nasar itu baru berdoa. Dengan penuh hikmat, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Itu yang kemudian membuat sehingga spiritualitas kekristenan orang Maluku yang biasa disebut memiliki korpus Kristianum sendiri, memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen di tempat lain. Itu terjaga. Mudah-mudahan nanti setelah pekan pembinaan keluarga ini bisa dihidupkan kembali. Sehingga keluarga-keluarga kita bisa kita lihat sebagai mesbah bagi kemuliaan Tuhan. Di dalamnya di situ ada model-model pembelajaran iman dan karakter kehidupan orang Kristen yang kita bisa pelihara dan terus hidupkan. Yang berikutnya yaitu bahwa takut akan Tuhan hanya dapat terpelihara dalam keluarga atau rumah tangga bila sejak keluarga itu terbentuk, itu menjadi kebiasaan. Dan kemudian itu diteladani turun-temurun. Jadi kalau mulai membentuk keluarga, itu mesti diteladani turun-temurun. Karena itu akan diwariskan. Hari ini kita ada dalam baptisan kudus. Tita baptisan telah disampaikan tadi. Sebentar nanti orang tua dan saksi akan berdiri dan mengaku di hadapan Tuhan. Mereka akan mendidik dan mendewasakan anak ini dalam takut akan Tuhan. Lalu coba kita semua berefleksi dalam kehidupan kita. Bagi siapa yang pernah berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang tua ataukah sebagai saksi dan mengaku bahwa akan mendidik dan mendewasakan anak-anak itu dalam takut akan Tuhan. Lalu dia pikir, dia sudah melakukannya atau belum? Orang tua akan mendidik anak-anak di tengah-tengah keluarga. Saksi juga dia mewakili umat ini yang bertanggung jawab bagi anak itu. Kita akan membawa anak-anak ini dengan teladan-teladan supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita tidak akan mendidik mereka dalam satu orientasi kebahagiaan yang bersifat material. Karena di dunia sekarang
Orang sudah hidup dengan segala macam model kebudayaan yang materialistik, serba instan. Tapi percayalah bahwa orientasi kebahagiaan yang bersifat material itu tidak dapat menjamin kehidupan keluarga yang harmonis bila tidak dilandasi dengan takut akan Tuhan. Jadi biar kaya, tapi kalau tidak takut Tuhan, percaya kekayaan itu tidak akan bertahan lama. Kita sudah lihat banyak bukti, apalagi yang trending topik sekarang. Kita punya kekuasaan, kita punya jabatan, tidak akan menjamin. Kalau tidak takut Tuhan, dia akan jatuh, dia akan hilang. Kita punya segala hal yang ada, dia tidak akan bisa kekal. Karena kalau tidak takut Tuhan, dia akan diambil. Maka tradisi religius ini harus terpelihara. Bila ada proses transmisi dari generasi ke generasi selanjutnya, meski dunia ini semakin berkembang, ya kita harus melakukannya. Kita harus menjaganya. Kita harus memberikan teladan itu kepada anak-anak dan seterusnya. Karena dengan demikian maka kita melakukan apa yang disebut takut akan Tuhan. Berkatnya itu yang nanti disampaikan ketika berkat pada anak yang akan dibaptis. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan ada di dalam pelayanan baptisan kudus. Para orang tua dan saksi dipersilakan berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani, di mana
kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara jemaat, apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus? Sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita. Marilah saudara-saudara jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita buah pemerintahan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita doakan anak yang akan dibaptis ini supaya dia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bagi anak ini, supaya anak ini diterima di dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Pusa Hendrik Sairdekut. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengakui Yesus sebagai juru selamatnya, dan kiranya dia berjalan di dalam jalannya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu.
Kita akan berdoa bersama mensyukuri akta baptisan yang telah kita laksanakan ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar yang telah memilih dan memasukkan anak ini, Usa Hendrik Sairdekut, ke dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus menyertainya, agar dia dapat bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Ajari juga kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama oleh pemuda sektor Dahlia dan yang kemudian diikuti oleh solo saudara Jeffrey Masasail. Jadi ada dua persembahan pujian. Yang pertama pemuda sektor Dahlia dan yang kedua saudara Jeffrey Masasail. Kami persilakan pemuda sektor Dahlia untuk membawakan persembahan pujiannya. Sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Puji dia dengan rebana dan tarian. Puji dia dengan kecapi dan seruling. Puji dia dengan ceracap yang berdenting. Puji dia dengan ceracap yang berdentang. Segala yang
segala keperkasaannya. Puji Dia sesuai dengan kebesarannya, puji Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Puji Dia dengan rebana dan tarian, puji Dia dengan kecapi dan seruling, puji Dia dengan ceracap yang berdenting, puji Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji Dia dengan rebana dan tarian, puji Dia dengan kecapi dan seruling, puji Dia dengan ceracap yang berdenting, puji Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas karena segala yang bernafas, karena segala yang bernafas memuji Tuhan. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum memberi, dengarlah anjuran berikut ini. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Mengiringi persembahan syukur, jemaat menyanyi nyanyian PKJ nomor 264, bait pertama dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah
agama dan seterusnya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat, kita sambut persembahan syukur kita. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Jemaat, kita akan mendengarkan lagi persembahan pujian. Ada 3 persembahan pujian yang akan dibawakan. Yang pertama solo dari Nona Ona Sabono, yang kedua dari paduan suara sektor Dahlia, dan yang ketiga Dahlia Sister. Kami persilakan para pembawa pujian masing-masing mulai dari solo Nona Ona Sabono, dan berikutnya diikuti paduan suara sektor Dahlia, dan yang ketiga Dahlia Sister.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I have lived in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. All
Lord, I call your name. I hear your voice searching for me. Lord, I humble myself. I'm on my knees, hearing your praises. I give my life to you. All my burdens and my fears, I let it down, I let it go. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guard my heart with grace. In your hands I surrender all. I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Guard my heart with grace. In your hands I surrender all. In your hands I surrender all. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah membawakan persembahan pujian. Juga terima kasih kepada warga jemaat yang boleh hadir di saat ini dan semua perangkat pelayan yang turut bekerja sama dalam tanggung jawab pelayanan. Mari kita tetap percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan kita tetap diberkati. Mari kita satu di dalam doa, dan doa ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini hingga tiba di minggu terakhir pada bulan Agustus ini. Bersama-sama sebagai persekutuan jemaat kategori Peniel Bentas, kami hadir saat ini dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, dan kami juga mendasarkan seluruh kehidupan kami di bawah kehendak firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berada di dalam kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan. Kami percaya sungguh Bapa di sorga bahwa ketika firman kebenaran-Mu dinyatakan di dalam kehidupan keluarga kami, maka kami betul-betul akan menjadikan keluarga kami sebagai keluarga-keluarga yang takut Tuhan. Memberikan kami kesempatan juga untuk merawat dan memelihara keluarga kami di dalam takut akan Tuhan, dan menunjukkan bahwa kami betul-betul sebagai orang-orang yang mengerti dan memahami kehendak-Mu dan hidup di dalam jalan-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu bagi kehidupan keluarga kami, supaya kami tetap ada di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan yang memberikan kami juga
perlindungan, penyertaan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah segala tantangan yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Kami berdoa di saat ini bersama-sama dengan kebutuhan dan kehidupan pergumulan keluarga-keluarga di jemaat-Mu ini Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sakit. Kami mendoakan pendeta Sampai yang kini dirawat di rumah sakit umum Holusi, Oma Suni Talesi, Opa Pati, Ibu Yunet Heumase, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa kami sebutkan, tetapi mengalami keadaan yang sama. Dalam persekutuan ini doa kami Tuhan, kami bermohon kepada-Mu Tuhan, pulihkanlah mereka di dalam nama Yesus. Berkati segala upaya-upaya kesembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara medis maupun perawatan-perawatan dalam perhatian-perhatian yang juga diberikan oleh keluarga yang mendampingi. Kiranya Bapa berkenan menyatakan tangan kasih dan penyembuhan pemulihan-Mu itu menjamah bagian-bagian tubuh saudara-saudara kami yang sakit dan memberikan mereka kekuatan, memberikan kesabaran bagi saudara-saudara keluarga yang turut mendampingi di masa-masa perawatan ini. Kiranya mereka mengalami penyembuhan dan pemulihan di dalam kuasa-Mu ya Bapa di sorga. Kami juga datang dengan syukur-syukur yang dibawakan oleh saudara-saudara kami dalam keluarga-keluarga kami yang juga mengalami rasa sukacita akibat mereka juga mengalami penyertaan Tuhan dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Bersama dengan saudara Rizky Lopati kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Bapa di sorga, karena dia telah menyelesaikan pendidikan dan menunggu penempatan tugas pada Dinas Angkatan Laut. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kehidupannya juga keluarganya, juga bagi semua anak-anak Tuhan yang dengan ucapan syukur mereka naikkan ke hadapan Tuhan dengan segala berkat-berkat persembahan nasar yang mereka bawa di hadapan-Mu Tuhan sebagai tanda syukur. Kami doakan itu semua dan kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan mereka selalu. Kami juga berdoa, kami mohon kiranya Tuhan menyertai semua tanggung jawab pelayanan yang dilaksanakan dan dilakukan oleh para pelayan-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan. Kami mendoakan para pelayan khusus yang melayani, para pendeta dan juga penatua, diaken, serta semua badan pembantu pelayan, perangkat pelayan yang bertugas dan melayani di unit-unit sektor, wadah pelayanan dan organisasi, semua pendukung liturgi dan semua orang yang turut membantu dan menopang pelayanan ini. Kiranya diberkati dengan kekuatan Roh Kudus saudara-saudara kami yang melayani ini melakukan tugas pelayanannya dengan penuh sukacita. Secara khusus kami mendoakan saudara kami Rido Matis yang oleh karena kepentingan kerja dia harus meninggalkan tanggung jawab sebagai pengurus pemuda di sektor Dahlia. Kami mohon Tuhan berkati semua pelayanannya selama ini, Tuhan juga menyertainya di tempat pekerjaannya dalam seluruh tugasnya, dan kiranya kehidupan pelayanan ini tetap berjalan di tengah-tengah pemuda sektor Dahlia dan mereka bisa dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini dengan baik seperti biasanya. Kami mendoakan semua kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan, dari anak-anak yang masih balita sampai orang tua yang lanjut usia, dengan semua pergumulan kehidupan anak-anak yang dalam pertumbuhan, yang ada di bangku-bangku pendidikan, yang ada mencari pekerjaan, kehidupan keluarga dengan segala upaya-upaya mencari nafkah di tempat-tempat pergumulan dan pengabdian. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing dengan segala dinamikanya. Kami percaya sungguh kami akan memasuki hari-hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan menyertai semua kehidupan gereja-Mu ini dalam pelayanan dan kesaksiannya. Terlebih khusus gereja Perusahaan Maluku yang di minggu ini telah mencanangkan Minggu Pembinaan, Pekan Pembinaan Keluarga, menyongsong hari ulang tahun ke-87 Gereja Perusahaan Maluku. Kiranya semua proses pembinaan keluarga di pekan ini berlangsung di dalam tuntunan Roh Kudus, dan semua keluarga bisa memaknai pentingnya membangun kehidupan keluarga yang takut Tuhan, yang berserah dan berharap kepada-Mu ya Bapa di sorga. Biarlah kami memasuki hari-hari yang baru bersama dengan Tuhan di dalam pertolongan-Mu, dan jika memang ada hal-hal yang kami lakukan tidak berkehendak di hadapan-Mu, berkenanlah Tuhan mengampuni kami. Kami mendoakan kehidupan dunia ini, bangsa dan negara kami ini, semua pergumulan kehidupan umat manusia yang menambahkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan konflik dan tantangan ini. Biarlah kedamaian tetap terasa dan kami tetap beriman kepada Tuhan, menjalani hidup ini dengan berkat-berkat-Mu, karena kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Bapa di sorga. Sempurnakanlah menurut kasih setia-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Sambil secara bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudari, baptisan kudus di hari yang kita laksanakan kepada anak kekasih Yusa Handir Sairdekut mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Maka arahkan hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Mari persilakan duduk. Kebaktian kita boleh selesai. Selamat hari Minggu, selamat memasuki usbu yang baru. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Shalom.